datang dalam ibadah spesial online Gereja Utusan Pentekosta Bandung. Gak kerasa ya, hari ini udah 40 hari loh setelah Paskah. Betul, kita pun sudah menyelesaikan doa 10 hari. Berarti hari ini hari Pentakosta dong. Betul. By the way, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa informasi penting yang akan kita simak dalam GPI News berikut ini. Kegiatan doa pagi rutin diadakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Yuk kita mulai hari kita dengan doa bersama. Karena itu saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut serta dalam doa pagi ini. Opa, Oma, Om, Tante, Cici, Koko, jangan lupa ya untuk ikut ibadah umum setiap hari Minggu, maupun onsite maupun online, jam 7 dan jam 10. Dari tanggal 30 Mei ini, ibadah kita akan juga disertai dengan perjamuan kudus. Mohon untuk seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri masing-masing. Mulai sekarang, ibadah youth akan pakai Zoom Meetings ya. So, pastiin kalian datang setiap hari Sabtu jam 4 sore pakai Zoom Meeting. Jangan nyasar ke YouTube ya. Yuk, sama-sama kita ibadah bareng dan seru-seruan bareng. Perak dan Komsel diadakan juga melalui Zoom Meeting dengan jadwal sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Dan untuk bimbingan pranikah akan diadakan di bulan Juni ini. So, bagi para pasangan yang akan segera menikah, untuk daftarkan diri kalian ke staf gembala dan majelis. Oke? Untuk Oma Opa, jangan lupa ya ikut gathering Usia Indah tanggal 26 Mei lewat Zoom Meeting. Untuk info yang lebih lanjut bisa cek di sebelah sini ya. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat memberikannya secara online. Nih nomor rekening dan barcode-nya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita awali dengan khotbah dan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Petrus Obaja. Yuk! Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau awali ibadah istimewa pada hari ini dengan pertolongan kami datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam ibadah istimewa pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh ucapan syukur. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada gerejamu, kepada umatmu ya Tuhan. Dan juga pada kesempatan ini kami pun juga sungguh bersyukur atas Gereja Utusan Pantekosta di Bandung yang juga tepat pada hari ini memasuki usia yang ke-85 tahun. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya kasih setiamu dari kekal sampai kekal. Tuhan sudah menghadirkan Gereja Utusan Pantekosta di Bandung selama 85 tahun supaya kerajaanmu datang, kehendakmu dinyatakan, dan biar nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini ketika kami berkumpul bersama-sama dalam ibadah istimewa ini, biar kiranya pujian penyembahan kepada Tuhan boleh sampai kepada Tuhan, dan juga umat Tuhan boleh diperdengarkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Roh Kudus akan mentransformasi kehidupan umat Tuhan. Terima kasih, mari Roh Kudus beracaralah dari awal hingga pada akhirnya ibadah ini, biar umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam pimpinan tangan Tuhan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Mei, kita ke atas yuk. Memangnya di atas ada apa sih? Udahlah, ikut aja.
Halo Meida, halo Ilen. Halo Om, halo Ci, halo Kak. Kalian pada mau kemana nih? Kita mau ke atas. Kebetulan denger-denger sih di gedung baru ini udah ada kegiatan. Gimana kalau kita cek aja? Yuk. Benar Tuhan, kami akan selalu bersyukur. Kami mau memuji Engkau, sebab kasih-Mu begitu besar untuk setiap kehidupan kami. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hanya untuk-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Engkau begitu luar biasa Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kami mau menari Tuhan, kami mau memuji Engkau, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesus ku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib,
Betapa kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus, untuk datang dan melawat kami umat-Mu di tempat ini. Hari ini dan selanjutnya mari Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita puji Dia dengan lebih sungguh lagi. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubahkan. Kuasa-Mu yang pulihkanku. Ku percaya kuasa-Mu hidup di dalamku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami rindukan Engkau, ya Haleluya. Lebih lagi Tuhan, haleluya. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati
bersatu sehati, datang sujud menyembahmu. Merendahkan diri, bersatu sehati dan mencari wajah-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, ini umat-Mu bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu. Merendahkan diri, bersatu sehati dan mencari wajah-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Ini gereja-Mu, bersatu sehati untuk amanat agung-Mu.
Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, terima kasih kami boleh berada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas kami semua. Dan biarlah kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Oh Tuhan, kami memohon datanglah Roh Kudus, Kau ku rindu. Inilah menjadi kerinduan kami. Kedatangan Roh Kudus yang dapat mentransformasi kehidupan kami. Mengubah kehidupan kami semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang hadir tempat ini mau melayakan mulut lidah hamba-Mu, menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Demikian juga urapi hati, pikiran dan telinga kami yang mendengarkan. Kami bersama-sama boleh dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus yang mendatangkan berkat atas kami semua. Pimpinlah ibadah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat yang kekasih. Masih ada sukacita dalam hati saudara? Berharap Bapak, Ibu, Saudara, Saudari tetap dalam keadaan sehat terpelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan Yesus telah memelihara gereja kita? Gereja kita tetap eksis sampai sekarang dan telah mencapai usia 85 tahun. Puji Tuhan. Kalau saudara lihat, saat ini kita berada di satu ruangan yang baru yang tengah direnovasi. Barangkali Bapak Ibu belum mengetahuinya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan telah mempercayakan satu tempat yang dapat kita manfaatkan, yang dapat kita kelola sebaik-baiknya untuk ke depan mengakomodasi tuayan yang sudah menguning dan yang mengharuskan Bapak, Ibu, Saudara turut terlibat di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara boleh hadir di sini untuk turut menyaksikan kebesaran Tuhan atas gereja kita. Nah saudara, marilah kita renungkan kembali bahwa rencana Allah atas gerejanya sejak awal adalah agar setiap pribadi kita semua dapat terus menerus diproses dan dibentuk atau ditransform menjadi pribadi yang semakin disempurnakan. Sehingga akhirnya kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran sesuai yang Tuhan kehendaki. Di dalam 53 hari berlalu, kita telah memperingati hari-hari yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal itu tidak boleh sama sekali kita lupakan. Yaitu yang pertama, peringatan kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita dari segala dosa. Yang kedua, peringatan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit dari kematian. Yang ketiga, 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Dan yang keempat, hari ini 50 hari setelah Paskah adalah hari peringatan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Lahirnya gereja mula-mula. Dan yang luar biasa di tahun 2021 ini bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun gereja kita yang ke-85. Saudara, kita patut bersyukur untuk pemeliharaan dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, untuk lebih menghayati hari Pentakosta ini, sejenak mari kita saksikan satu video klip mengenai peristiwa pencurahan Roh Kudus di 2000 tahun yang lalu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya,
ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Selanjutnya mari kita membaca satu nats di dalam Kisah 2 ayat 4. Kita baca ayat ini bersama-sama supaya kita dapat turut memahaminya. Dikatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oh, dahsyat sekali. Saudara-saudara, bagaimana mungkin murid-murid Tuhan Yesus yang tidak terpelajar, mereka mampu mengucapkan bahasa-bahasa lain. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 9, 10, 11 ya, bahasa-bahasa apa? Bahasa dari orang Parsia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, dari Roma. Dan saudara, orang-orang dari Kreta, orang-orang dari Arab, mereka mendengar kata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah
dalam bahasa-bahasa mereka. Sungguh ajaib. Ini membuat banyak orang di sekitar tempat itu mereka tercengang. Kok bisa mereka mendengarkan kisah yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam bahasa mereka. Terus saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke sorga. Dan murid-murid Yesus telah ditransformasi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut. Dan inilah yang disebutkan dengan lahirnya gereja mula-mula. Itu sebabnya hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja kita akan mengangkat satu tema yang berjudul transformasi oleh Roh Kudus. Transformasi oleh Roh Kudus. Transformasi merupakan satu hal yang sangat diharapkan terjadi. Saat ini kita mengharapkan adanya suatu perubahan atau transformasi ke arah yang lebih baik. Satu perubahan yang lebih baik terjadi atas keluarga kita, terhadap lingkungan, kota dan bangsa kita. Dan gereja kita adalah alat atau agen transformasinya Allah. Dan Allah sendirilah yang menjadi sang transformator itu. Kita dapat mengharapkan bahwa gereja kita pun dapat semakin benar-benar menjadi garam dan terang dunia bagi kota dan bangsa. Saudara, semula kita adalah orang berdosa, tapi darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa. Secara hukum, kita telah mengalami transformasi posisi, yaitu dibenarkan saat kita bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang, Roh Kudus masih terus bekerja dalam kita. Bukan hanya untuk mentransformasi posisi kehidupan kita saja, tetapi Roh Kudus ingin mentransformasi perilaku kita, karakter kita, menjadi sempurna menurut rencana dan kehendak Tuhan. Satu ayat dalam Titus pasal 3 ayat 5. Mari kita baca supaya kita lebih memahami bagian ini tentang perubahan atau transformasi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus saudara, di hari-hari terakhir dari zaman akhir ini, semua orang diperhadapkan dengan tantangan untuk mereka menerima atau menolak Kristus. Para murid-murid yang kita sudah saksikan, mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi yang menyanggupkan mereka bisa bersaksi tentang Kristus. Mereka sanggup menginsafkan orang-orang akan dosa-dosa, akan kebenaran dan penghakiman Allah, sehingga banyak orang akhirnya berbalik dari dosa kepada keselamatan dalam Kristus. Roh Kudus menyatakan kuasanya sebagai roh yang rindu menyelamatkan orang dari setiap bangsa. Dan mereka yang menerima baptisan dalam roh dipenuhi dengan kerinduan yang sama demi penyelamatan umat manusia. Jadi hari Pentakosta adalah merupakan awal dari penginjilan dunia. Para rasul menjadi pelayan roh. Mereka bukan hanya memberitakan Yesus yang disalibkan dan bangkit, tetapi mereka juga menuntun orang-orang bertobat dan beriman kepada Kristus serta menerima karunia-karunia roh. Seperti yang mereka sudah terima pada hari Pentakosta. Hal menuntun orang lain untuk menerima baptisan roh adalah juga tugas saudara dan saya, tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan lewat baptisan dalam Roh Kudus ini, para pengikut Kristus menjadi orang-orang yang mampu melanjutkan
karya Kristus dalam dunia ini. Yaitu mereka terus melakukan dan mengajarkan hal-hal yang sama seperti yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Namun, sudahkah saudara mengalami baptisan Roh Kudus? Jika belum, cepat-cepat mintalah agar Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara selagi masih ada kesempatan. Yang kekasih dalam Tuhan, mari sekarang kita lihat Roma pasal 12 ayat 2. Ayat ini merupakan satu kunci dari transformasi sejati yang harus dialami oleh orang Kristen untuk dapat menjangkau dan dapat mempengaruhi komunitas lingkungan di mana mereka berada. Kalau kita lihat di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selanjutnya kalau kita lanjutkan, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus mengatakan agar orang percaya dikatakan jangan serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 tadi. Tetapi sebaliknya menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Oleh sebab itu kita perlu mengalami transformasi hidup. Transformasi hidup adalah perubahan yang baik, yang bersifat radikal atau seketika, maupun bersifat progresif, bertahap. Kata transformasi itu berasal dari 2 kata dasar, yaitu trans dan form. Trans berarti dari sisi ke satu sisi lainnya, across, atau melampaui, beyond, ya saudara-saudara. Dan form di sini berarti bentuk. Transformasi berarti perubahan bentuk yang lebih atau melampaui perubahan yang bukan sekedar bungkus luarnya saja, bukan casingnya saja yang kelihatan baik, tapi dalamnya juga baik. Jadi pada dasarnya transformasi berarti perubahan bentuk luar dan dalam yang harus cocok, harus sama. Roma 12 ayat 2 tadi berkata berubahlah, yang dipakai oleh Paulus adalah kata Yunani metamorpho yang berarti perubahan rupa atau bentuk. 2 kata Yunani untuk hidup adalah kata bios dan zoe. Kata bios digunakan untuk menunjukkan bentuk kehidupan yang dimiliki setiap orang, yaitu kehidupan biologi yang dipertahankan dengan makan, dengan menghirup udara dan minum air, tapi pada akhirnya berakhir dengan kematian. Sedangkan kata zoe digunakan untuk menunjukkan kehidupan rohani, yaitu jenis kehidupan yang diberikan Allah dan bersifat kekal ketika seorang dilahirkan kembali, lahir baru, dan inilah bersifat kekal, zoe. Kedua jenis hidup ini berbeda satu dengan yang lain. Bios bersifat sementara dan fana, sedangkan zoe bersifat permanen dan kekal. Bios bersifat berpusat pada diri sendiri, sedangkan zoe berpusat pada Allah dan pada orang lain. Nah, rupanya dibutuhkan suatu usaha, tekad dan kemauan yang kuat untuk menunjukkan karakter yang sudah dikuduskan dan buah-buah yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus yang memperbaharui akan memberi kemampuan kepada orang Kristen yang bersungguh-sungguh. Karena itu setiap orang Kristen dituntut untuk penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus merupakan suatu pengalaman yang harus terus-menerus diulang selama hidup orang percaya dan dipertahankan, jangan sampai hilang atau padam. Namun jika hilang masih dapat ditemukan. Jika padam masih dapat dinyalakan. Nah, untuk hidup dalam roh, maka orang percaya harus taat sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Dan dalam hidup mereka,
Kehidupan dalam roh adalah bagaimana cara kita mengikuti dan respon pada pimpinan roh dan taat kepada apa yang dikehendakinya. Untuk taat kepada Roh Kudus dibutuhkan iman dan penyerahan diri sepenuhnya. Dan kekasih dalam Tuhan, kita telah melihat bagaimana perubahan iman yang terjadi pada para murid saat setelah kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta di Yerusalem. Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan semenjak kebangkitan Tuhan Yesus, para murid berubah total secara iman. Setelah kepenuhan Roh Kudus, para murid yang notabene bukan orang pandai, orang sekolahan, yang tidak sekolah Alkitab, yang tidak pandai berkhotbah dan memberikan kuliah pada ahli Taurat atau ahli kitab, dan bahkan kepada orang yang ada di Yerusalem pada saat itu, bahkan tiba-tiba mereka bisa mengucapkan berbagai bahasa yang ada di sekitar Timur Tengah. Inilah pengaruh dari apa? Dari kepenuhan Roh Kudus itu. Juga kita lihat bagaimana Paulus yang tadinya seorang penjahat dan pembunuh orang-orang kudus, dia berbalik menjadi penginjil hebat bagi Yesus Kristus, dan ini semua akibat apa yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Inilah transformasi kehidupan iman oleh Roh Kudus itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya akan mengakibatkan perubahan iman secara luar biasa. Dengan kata lain, Roh Kudus mampu mentransformasikan kehidupan iman orang percaya. Iman yang membawa seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan hidup oleh Roh Kudus. Dan apa yang akan dialami? Mereka pasti akan mengalami satu damai sejahtera dalam hatinya. Mengalami kelimpahan dalam berbagai kebajikan. Mampu selalu bersyukur. Dan mereka dapat selalu menjadi saksi Kristus. Hidup dalam damai sejahtera adalah ciri utama orang percaya. Kedamaian ini tidak ada hubungannya dengan harta kekayaan. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8, tampak bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ini jelas janji firman Kristus yang sangat luar biasa. Bila hati dan pikiran kita sudah dipelihara Allah atau kita serahkan pada Roh Kudus, maka segala kekhawatiran dan ketakutan akan digantikan dengan damai sejahtera Allah. Ini bukan berarti bahwa orang Kristen tidak pernah mengalami masalah dalam kehidupan ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi setiap ada masalah, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan. Kita mampu menghadapi persoalan hidup ini sebab roh yang ada pada kita sangat jelas jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Maka itu sadar atau tidak sadar, lingkungan akan melihat kita sebagai orang-orang yang penuh sukacita dan berkualitas. Sehingga kita otomatis dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah hak istimewa anak-anak Tuhan dari transformasi iman yang diberikan oleh Roh Kudus. Biarlah di hari ulang tahun gereja kita yang ke-85 tahun ini, kita pun sebagai jemaat Tuhan yang juga harus turut menjadi dewasa secara rohani. Saudara-saudara, yang terakhir, mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Dikatakan sebagai peringatan buat kita, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja saudara, gereja utusan Pantai Kosta Bandung merindukan seluruh jemaat semakin kokoh dan dewasa. Yang tidak mudah mutung, kecewa, marah jika dinasihati. Yang tidak mudah meninggalkan gereja sebelum menjadi saksi dan pelayan Kristus yang baik. Yang melanggar komitmen, tetapi sebaliknya menjadi jemaat yang tangguh, yang siap ditransformasi oleh Roh Kudus menjadi berkat
bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi bagian dalam kemajuan keluarga besar gereja Tuhan. Siapkah Bapak, Ibu, Saudara dipakai oleh Tuhan Yesus? Akhirnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-85. Tetaplah bersemangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti sampai saat jam ini. Dan hamba menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus menghidupkan kami, membuat kami bersemangat untuk kami dapat menjalani hidup ini. Kami rindu Tuhan, datanglah, penuhi kami, kendalikan kami, sempurnakan, bahkan ubahlah kami dengan kuasa Roh Kudus menjadi semakin berkenan kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar, biarlah Gereja Utusan Pantekosta, kami sebagai jemaat boleh bersama-sama menjalani hidup ini karena Tuhan, kami ingin Engkau memakainya untuk kami dapat ambil bagian memuji memuliakan nama Tuhan dan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Meteraikan dengan kuasa Roh Kudus apa yang kami sudah dengar dan kami menyerahkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ilena, kamu masih ingat gak waktu itu kita pernah ngumpulin celengan loh? Iya dong, celengan yang kita kumpulin jadi gedung yang besar ini loh. Bangunan ini tuh sebenarnya punya misi dari Tuhan melalui gereja kita. Iya ya, tujuan misi dan menjadi berkat untuk lingkungan dan bahkan dunia. Dulu tuh aku pikir impossible loh. Tapi ternyata terbukti loh. Dengan Tuhan semua jadi possible. Betul. With God, this mission possible. Every one of us has something special we can do to reach the ones who need to hear it, the message of God's love and truth. Whether it's across the ocean or to the neighbor down the street, anywhere the mission takes you, God will be the one who leads. The power of God will make this mission possible. He's gonna give us everything we need. By His power, we're gonna be unstoppable. He'll share His love with everyone we meet. We know He's gonna take a little bit of faith, but trust that He will make this mission possible. Should you choose to accept this mission, you don't have to be afraid. God has promised He'll be with you every step along the way. The power of God will make this mission possible. He's gonna give us everything we need. By His power, we're gonna be unstoppable. He'll share His love with everyone we meet. We know it's gonna take a little bit of faith, but God said He will make this mission possible. We know it's gonna take a little bit of faith, but God said He will make this mission possible. Make this mission possible. Make this mission possible. Make this mission possible. Ilena, dengarkan tadi teman-teman kita nyanyi apa? Mission Possible. Betul dong, dengan iman dan kekuatan Tuhan, sekarang gedung barunya jadi lebih tinggi.
Yes, benar banget nih. Lantai 3 gereja kita nantinya akan dipakai untuk aula ibadah. Nyambung juga loh sama lantai 3 gedung utama kita. Terus ruangan yang di bawahnya buat apa dong? Nah, di lantai 2 nantinya akan jadi gedung youth baru kita. Buat anak-anak muda harus lebih semangat ya dalam memuji Tuhan. Jadi ada apa lagi? Di lantai 2 ada juga studio, di mana tempat ini nantinya menjadi digital production. Nah, hasil dari digital production ini akan disebarkan ke seluruh dunia secara online sehingga menjadi alat misi. Dan sarana misi ini kita berharap banyak jiwa-jiwa yang bisa mendengar kabar baik keselamatan. Tapi nggak cuma sampai situ aja nih, kita juga berharap jiwa-jiwa ini bisa berlanjut mengikuti pemuridan untuk menjadi murid Kristus. Yes, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus, tahun ini gereja kita punya tema Discipleship Making Church. Dan dengan tema tersebut kita akan melaksanakan pemuridan lewat persahabatan atau hafruta. Nah, supaya nggak ketinggalan momen, mari kita semua ikut program pemuridan ini, betul? Betul. By the way, kalian kenapa bawa buket nih? Emang ada yang ulang tahun? Cici nggak tahu. Hari ini kan ulang tahun gereja. Wah, emang orang tahun yang keberapa? Ke-85. Gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng buat ngerayain ulang tahun gereja kita? Yeay! Nih, pakai. Jemaat kasih Tuhan, ini adalah hari yang sangat berbahagia buat kita semua. Sebab hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-85. Dan kita akan sama-sama bersyukur dan meniup lilin bersama-sama dilakukan oleh gembala kita. Haleluya. Yeay! Happy birthday! Jemaat yang kekasih, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta dan juga selamat Hari Ulang Tahun Gereja yang ke-85. Tetaplah bersemangat dan mari kita izinkan Roh Kudus mentransformasi kita dan mari kita mewujudkan bersama-sama visi misi gereja kita, yaitu menjadi gereja yang memuridkan. Dan biarlah melalui partisipasi saudara, keterlibatan saudara, kita akan masuk dalam gerakan pemuridan untuk melebarkan kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi gerejamu. Sampai hari ini Ebenezer, Tuhan sudah menolong. Terima kasih untuk kesempatan kami masih dapat memperingati hari ulang tahun yang ke-85. Biarlah kami tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi kami mau izinkan Roh Kudus, Engkau kiranya mentransformasi kami, sehingga kami boleh semakin layak bertumbuh, berubah menurut rencana kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, supaya kami masih dapat turut mengambil bagian dalam gerakan pemuridan, mengambil bagian di dalam amanat agung, sehingga gereja Tuhan boleh sungguh menyampaikan berita Injil kepada banyak orang, dan banyak orang dapat diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus,
untuk pemeliharaan Tuhan sampai detik jam ini. Dan biarlah apa yang sudah Engkau berikan sampai hari ini, tetaplah Engkau meteraikan menjadi satu bekal dalam perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dalam gereja-Mu, seluruh majelis kami, para pengurus, komisi, dan para pengerja Tuhan, sampai kepada jemaat Tuhan yang tua sampai yang paling muda. Berkati semua Tuhan, dan kami mau semakin melakukan kegiatan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga yang akan menolong kepada Bapak Presiden kami Joko Widodo dan juga seluruh pendamping yang duduk di pusat sampai di pelosok daerah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, mengarahkan mereka untuk takut dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Berikan keamanan di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan, Engkau mau pakai para anggota TNI dan polisi juga menjadi alat Tuhan untuk mengamankan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami kesempatan untuk kami terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan semakin dimuliakan, gereja-Mu boleh diberkati, dan kami boleh terus mempersiapkan diri sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan sebentar kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, dan Tuhan lindungi kami, tutup dengan kuasa darah Tuhan. Bawalah kami untuk senantiasa bersemangat, beribadah, setia dan taat pada Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah memberitakan firman Tuhan dan bawalah damai sejahtera bagi banyak orang yang Kau temui. Mari arahkan hati kita dan aminkan setiap doa berkat ini. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus mau beserta dengan Bapa, Ibu, saudara sekalian mulai saat jam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama kita katakan amin.